Yo guys, selamat datang kembali di channel NN Moto House. Di video kali ini gue mau review mobil gue. Bukan mobil orang. Jadi ya gue mau review mobil gue sendiri, yaitu Honda Civic Vario facelift tahun 2000. Mau tahu seperti apa mobilnya? Ikutin terus videonya. Ya guys, jadi ini adalah mobilnya Honda Civic Vario tahun 2000, yang dimana ini udah facelift ya. Facelift itu keluar di tahun 99 hingga 2000. 2001 itu peralihan dari Vario ke VTI, bisa dibilang Civic ES lah orang bahasa lainnya. Oke, untuk awal gua akan menjelaskan bagian depannya dulu. Sebenarnya ini mobil ini udah nggak standar looknya, tapi overall masih seperti standar. Bagian bumper itu sudah gue tambahin lip Civic Sheer. Kalian bisa lihat di bawahnya ini ada lip tambahan lagi. Walaupun ini bukan ori, jadi fiber, tapi untuk dipakai harian lebih enak yang fiber. Karena kalau ori itu di plastik ABS, takutnya kalau lu besrot apa gimana, takut pecah kan. Udah gitu harganya lebih mahal. Jadi kalau gue pakainya yang fiber dan harganya pun lebih murah. Terus untuk bagian headlamp, gue masih pakai yang ori Honda, yaitu Stanley. Ini gue dapat beli baru barang NOS. Waktu itu gue dapet di Bandung, karena pas gue beli mobil ini lampunya tuh udah pada kusem, kayaknya udah nggak ketolong lah kalau untuk dibersih-bersihin. Jadi ya udah, gue pikir lebih baik gue ganti. Untuk grill gue masih pakai standar. Sebenarnya kemarin udah sempat gue ganti pakai yang single line, cuman karena gue kebutuhan dana jadi gue jual, jadi gue balikin lagi ke standar. So untuk bagian bumper itu sama ada fog lamp. Tapi ini fog lampnya bukan yang original Honda Access yang mereknya Rybrik. Kalau Rybrik itu dia warnanya kuning, kalau ini putih karena ini mereknya Depo. Ini gue juga dapat second waktu itu. So kita lanjut ke mesin. Ya guys, inilah mesinnya, masih standar, belum gue oprek-oprek karena memang ini juga mobil daily gue. Dan untuk spesifikasi mesinnya sendiri, Civic Vario ini membawa mesin dengan kode D16Y5, yang dimana itu adalah penyempurnaan dari mesin Civic Genio. Karena di Civic Genio itu belum ada VTEC. Nah, di sini sudah ada VTEC. Tapi karakteristik VTEC di sini itu bukan untuk performa, melainkan untuk ke efisiensi bahan bakar. Kenapa bisa begitu? Karena karakternya dia lebih ngisi di putaran bawah hingga menengah, dan itu cukup bagus untuk pemakaian dalam kota, tapi tidak buruk juga untuk pemakaian luar kota, yang berimbas ke efisiensi bahan bakarnya. So untuk tenaganya sendiri, mobil ini memproduksi tenaga 125 horsepower pada torsi 145 Nm, yang dimana tenaga dan torsi segitu pada zamannya sudah sangat cukup, apalagi mengingat cc-nya yang hanya 1600 cc. Untuk bagian ruang mesin sendiri, nggak ada yang gue modifikasi hingga berat banget. Gue cuman menambahkan strut bar. Ini memang gue dapat copotan Civic Type R EK9. Dan untuk bagian lain-lainnya standar, nggak ada yang spesial, karena memang gue lebih suka mobil standar.
karena standar itu awet, irit. Ya udah banyak untungnya deh pokoknya deh, karena pabrik bikin mobil kan juga udah ngitung kan tenaganya seberapa, iritnya seberapa, pasti kan nggak akan memberatkan si pembelinya juga gitu. Oke, lanjut aja ke bagian samping dulu. Yes, untuk bagian velg dan bannya, gue sudah memakai velg Civic Sear, yang dimana bentuknya itu mirip Fierce, atau kalian kalau pernah main Need for Speed Underground 2 itu ada Civic SI, velgnya sama yang kayak begini. Terus gue balut dengan ban Nankang Noble Sport 20 dengan ukuran 195/55 ring 15 dengan aspek rasio 85. Untuk bannya sendiri, gue pertama kali pakai Nankang karena sebelumnya gue selalu pakai GT radial. Menurut gue bannya cukup enak gripnya, walaupun sedikit bising. Ya wajar lah, harganya pun juga nggak yang ya bisa dibilang nggak mahal lah, masih terjangkau gitu. Jadi sewajarnya dengan harganya lah. Terus untuk ke bagian samping masih standar, nggak ada yang gue ganti-ganti lagi karena emang mobilnya emang udah cakep sih menurut gue ya, dari standarnya juga. Paling untuk bagian ini ada door visor Honda Access. Ini copotan gue beli dari temen gue di Civic Vario. Terus selebihnya udah. Untuk bagian samping selain door visor nggak ada lagi yang gue ganti. Lanjut bagian dalam. Ya guys, untuk bagian dalamnya Civic Vario ini nggak ada gue rubah-rubah kecuali head unit, karena emang head unit itu jadul banget deh. Gue juga ya zaman sekarang udah pasti butuh lah Bluetooth kan, apalagi lebih sering puter lagu yang ada di handphone kan. Oke, untuk bagian dalamnya spesifikasinya speedometer masih analog standar, nggak ada digital sama sekali. Setirnya pun juga masih biasa. By the way, setirnya ini mirip Civic Type R yang N1. Gue juga baru tahu ya setelah gue browsing ya. Jadi bagi kalian yang punya Civic Vario, setirnya ini masih bagus, jangan diganti deh. Ini setirnya Civic Type R juga pakai ini loh. So untuk bagian dashboardnya pun juga ya, mobil ini bisa dibilang bukan mobil yang murah ya pada zamannya, karena kalian bisa lihat soft touch, terus dia juga punya AC, sudah menggunakan climate, walaupun memang tidak full climate, dia masih ada soket untuk geser-gesernya, tapi oke lah untuk tahun segitu. Di sini dia juga ada jam digital, sederhana sekali. Untuk semburan AC-nya dia ada di samping penumpang depan 1, terus di tengah ada 3. By the way, kenapa gue bilang 3? Karena ketika kalian naikin sini, AC-nya akan keluar dari sini juga, gitu. Dan ada di sini juga untuk driver. Dan untuk bagian spion, dia sudah menggunakan electric mirror, walaupun memang belum auto retract. Ya sebenarnya yang auto retract ada, cuman karena masuk Indonesia mungkin disunat-sunat ya. Jadi kalau kalian pengen pakai retract ya kalian beli spion lagi sama soketnya gitu. Terus karena mobil ini juga tidak ada fog lamp pada awal keluar dealer, jadi untuk pemasakan fog lamp sekalian beli saklarnya pun ada di sini nih gitu ya. Untuk power window, udah power window auto 4/4-nya, walaupun dia belum full auto 4/4-nya, yang auto turun cuman di bagian driver. Terus untuk bagian sini dia juga sudah ada cup holder untuk 2 botol, cukup lah, lumayan ya. Memang mobil zaman dulu cup holdernya irit-irit, bahkan ada yang mobil sama sekali nggak ada cup holdernya, jadi wajar lah ya. Dan untuk bagian di sini polos sebenarnya. Untuk bagian
Sini kalau versi build up-nya tuh ada tombol. Gue kurang hafal ini untuk antena, ini untuk side pole yang antena depan bumper. Tapi yang pasti kalau untuk yang versi lokal ini kosong sama sekali, nggak akan ada tombol-tombol. Terus untuk bagian depan gue rasa cukup. Kita coba lihat akomodasi bagian belakangnya. Ya, untuk bagian belakangnya sendiri, ya untuk orang yang setinggi gua 187 cm, dibilang sempit ya sempit, cuman dibilang sempit banget ya enggak, masih cukup memadai lah ya. Dan pencet-pencetannya di bagian belakang apa aja sih? Ya udah cuman ini doang nih, power window belakang doang, udah. Selebihnya udah sederhana sekali, cuman bagian sini ada pocket, terus ini ada pocket juga, terus ini ada tempat apa sih, tempat sampah kecil gitu kan. Terus ini ada apa, captain seatnya juga di sini, walaupun polos nggak ada cup holdernya, ya udahlah ya, namanya mobil zaman dulu gitu kan. Joknya pun bludru biasa. Terus untuk bagian seat belt, dia seat beltnya dia juga udah 3 titik ya. Itu ini juga 3 titik. Terus ya udah nggak ada apa-apa lagi. Emang mobil ini memang sederhana sekali sih untuk bagian belakangnya. Jadi nggak ada yang cukup ya kan, cukup menghibur, nggak ada sih, biasa aja lah. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ya, untuk bagian belakangnya sendiri masih standar juga. Paling untuk aksesoris gue cuma tambahin spoiler Civic Fierce. By the way, ini OM. Kalau yang OM tuh di bawah sini tuh ada emboss Civicnya ya. Terus selebihnya nggak ada lagi yang gua oprek-oprek. Bumpernya pun juga standar. Biasanya kalau orang punya Civic itu ditambahin lip bumper bawahnya, cuman kalau gua gini juga udah cukup sih. Terus lampunya sendiri dia juga masih biasa halogen, nggak ada LED. Bagasinya pun juga masih sederhana sekali. Dan by the way, kalau untuk versi luar dia ada wiper belakang, dan itu keren menurut gue sih. Sayang aja nggak masuk di sini. Cuman buat yang punya Civic Vario pengen dipakein wiper belakang itu bisa, cuman kalian harus beli dari luar, order sendiri, dan harganya pun juga ya udah nggak masuk akal lah ya. Kalau masih masuk akal, mungkin gue pasangin di mobil gue, tapi karena udah nggak masuk akal, jadi ya udah ya begini aja. Ya, jadi untuk video kali ini segitu dulu untuk review Civic Vario tahun 2000. Ya, menurut gue konklusinya mobil ini masih enak dilihat, mesinnya irit, dimodifnya gampang, terus dinaikinnya juga masih nyaman. Jadi kalau kalian beli Vario ini nilai plusnya banyak. Tapi buat yang suka Vario ya, jangan yang suka Lancer terus beli Vario. Kecuali kalian dari Lancer pengen nyobain Vario baru. Kalau cuma nyoba-nyobain pasti ya, setiap orang pasti fans boy merek-merek, itu wajar. Cuman ada kalanya kalau kalian udah coba satu mobil dan coba ke mobil lainnya lagi, itu kalian akan ngerasain setiap mobil, oh bedanya ini, oh bedanya ini, oh kelebihannya ini. Jadi jangan saling melihat, wah mobil ini kurangnya gini, mobil ini kurangnya gini. Nggak usah nggak perlu kayak gitu. Karena ya namanya mobil juga masih buatan manusia kan. Jadi wajar aja kalau ya ada kelebihan dan ada minusnya, wajar. So, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel NM Auto House. Main-main juga ke IG kita @NM Auto House, ada di atas nanti linknya. Sampai jumpa di channel review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.